Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu, sedikit pengalaman, yaitu berkenaan dengan efek gitar keluaran Boss dengan tipe MT2 atau Metal Zone ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah kasus, tapi nanti akan coba saya terangkan beberapa bagian, sedikit beberapa bagian dari MT2 yang mungkin Anda sedang membutuhkannya, gitu ya. Membutuhkan dalam arti membutuhkan secara teoritis, gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya mungkin akan terakomodir. Tapi akan saya batasi saja nanti, kita tidak sampai melebar jauh ya kan. Paling nanti saya akan menerangkan tentang kerusakan yang sedang dialami efek Metal Zone ini, dan akan saya terangkan wiringnya gitu ya. Sebab hampir semua efek tipe Stompbox miliknya Boss tadi itu kabelnya sangat terbatas gitu. Jadi kadang teman-teman baru saja membongkar ternyata ada yang putus, bingung putus bagian mana ya gitu. Dan ingin membongkarnya, setelah dibongkar dicoba terjadi noise gitu ya. Sebelumnya saya bongkar bagus, setelah dibongkar mau saya bersihkan kok tanpa casing, kondisi tanpa casing kok malah hasilnya noise ya. Itu nanti akan saya terangkan juga gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya memiliki sedikit kasus, yaitu berkenaan dengan karakter distorsinya gitu ya. Yaitu pada potensio distorsinya itu mengalami kendala. Jadi terkadang dia tahu-tahu distorsinya muncul dengan karakter tebal, kadang-kadang hilang gitu. Dan kadang-kadang berkurang gitu. Dan di saat kita putar potensio distorsinya itu terkadang ada suara kotor seperti gerak-gerok gitu ya. Itu. Oke. Langsung saja saya jelaskan sekelumit tentang potensio pada efek Boss MT2 bagian distorsinya. Untuk nilainya pada bagian distorsi itu adalah sebesar 250 kilo ohm ya, 250 kilo ohm. Dan ini juga mungkin bisa dijadikan rujukan pada efek Stompbox merek Boss dengan tipe DS2 ataupun turbo distortion, itu juga kalau tidak salah ya menggunakan potensio 250 kilo ohm. Dan juga heavy metal atau HM2 itu bagian potensio distorsinya itu juga menggunakan ukuran 250 kilo ohm ya. Untuk potensio originalnya ini sudah saya ambil untuk mempersingkat video saja, seperti ini ya. 3 kaki atau 3 pin, terus asnya ini setengah lingkaran ya, seperti ini. Asnya setengah lingkaran. Ini jika saya putar rasanya sudah tidak enak ya, seperti apa ya, seperti ringan gitu ya, seperti ringan itu. Dan pernah terjadi riwayat yang mengenaskan pada potensio ini, bilangnya pemiliknya itu pernah keinjak gitu, pernah keinjak hak sepatu milik biduan. Nah itu kalau sudah perform di panggung ya kan, kadang di luar kemampuan kita. Tahu-tahu penyanyi tadi itu mundur ke belakang juga ya kan, karena totalitas saja akhirnya mengenai efek dari yang saya kerjakan ini gitu. Untuk efek MT2 ini merupakan efek yang ya tahun 90-an ya, itu termasuk efek sejuta umat gitu ya. Efek yang sering digunakan oleh para gitaris, terutama gitaris genre pop rock gitu.
hampir semuanya memiliki efek tipe ini gitu. Memang dulu juga sudah ada ya efek digital, cuma harganya kurang tidak terjangkau untuk para musisi amatiran katakanlah itu ya. Jadi mungkin senjatanya ataupun peralatan tempurnya mungkin hanya untuk gearnya ya, mungkin untuk efeknya mungkin hanya stompok seperti ini, itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Untuk Boss mengeluarkan banyak sekali macam dari efek stompok, itu mungkin lebih dari 100 macam lah kalau tidak salah gitu ya. Dan macamnya tadi itu fungsinya juga berbeda-beda. Mungkin ada yang ya beda-beda tipis lah gitu. Tinggal karakternya saja yang diinginkan oleh para gitaris seperti apa, ya kan? Itu nanti bisa digabungkan dalam bentuk berjajar gitu ya. Jadi penggunaannya itu lebih simpel gitu, lebih simpel. Oke, potensionya sudah saya terangkan ya seperti ini. Nah, untuk menganalisanya sebelum Anda membeli potensio yang sesuai seperti ini, karena ini mungkin jarang ya didapat potensio dengan nilai seperti ini, 250 kilo ohm, bentuknya seperti ini ya. Mungkin bisa dicoba dengan potensio yang standar seperti ini ya, yang sering ada di toko-toko elektronik. Fungsinya hanya sebagai pengujian saja, sebab kalau kita pasang di PCB-nya dan kita pasang di casing, sudah barang tentu tidak akan pas gitu. Makanya mau nggak mau harus menggunakan potensio dengan dimensi atau bentuk dan ukuran yang sesuai. Di sini saya menggunakan di sini yang sering di pasaran itu kebanyakan 100 kilo ohm ya. Bolehlah menggunakan 100 kilo ohm, cuma di bagian depannya itu harus dikasih resistor. Kasih resistor paling enggak ya 100K ataupun 150K gitu. Tetapi jika menggunakan sistem seperti itu, resistor 150K ditambah dengan potensio 100K, otomatis bukaan dari distorsinya itu sudah terbuka sekitar ya hampir setengah potensio standarnya gitu ya. Paling tidak ya kalau saya gambarkan menggunakan posisi jam, jarum jam. Kalau kita menggunakan sistem seperti ini, kita gunakan resistor dulu antara ya kurang lebih antara 100K sampai dengan 150K. Terus ditambah dengan potensio. Nah, ini potensio 100K. Ya, ini digabung ya seperti ini. Seperti ini, sesuai dengan PCB-nya ini kan digabung ya. Kaki nomor 2 dan nomor 3 digabung. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudah dapat digunakan untuk menguji, itu ya. Sudah dapat digunakan untuk menguji. Tetapi kalau Anda sudah mendapatkan potensio yang 250K seperti ini, ya, itu ya tidak perlu menggunakan sistem seperti ini. Langsung saja kita sambungkan dengan kabel, langsung kita coba. Nanti akan kita rasakan seperti apa. Kira-kira menyelesaikan masalah atau tidak. Kalau memang menyelesaikan masalah, langsung saja kita ganti potensio yang sesuai dengan dimensi, bentuk dan ukurannya, sesuai dengan originalnya gitu ya. Biar dapat terpasang dengan baik dan benar dan juga bisa dipasang ke casing, dan yang paling penting adalah bisa dipasang knopnya ya, knopnya. Bisa dipasang knopnya sesuai dengan harapan. Biar tetap kalau dilihat itu enak gitu ya.
efek dengan posisi knop potensio yang sesuai, itu enak gitu ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan potensio yang sama dimensinya. Untuk ukuran resistansinya juga sama, ukuran ohmnya adalah 250 kilo ohm. Ini saya ambil ring sama murnya ya. Nah, seperti ini. Ini potensionya seperti ini ya, sudah dimodif untuk asnya biar bisa menggunakan knop sesuai knop originalnya gitu. Oke, seperti ini. Oke, untuk potensionya Anda bisa mendapatkan di toko Saya Musik. Saya Musik ada di Tokopedia, Bukalapak dan ada di Shopee gitu. Nanti di deskripsi akan kita kasih linknya biar memudahkan Anda untuk mendapatkan potensionya gitu. Oke, jika Anda sudah memiliki ukurannya sesuai, misalkan potensio ini yang ada di pasaran di toko-toko ya, bisa langsung dipasang menggunakan kabel aja, terus kita coba gitu. Setelah benar-benar penyebabnya adalah potensionya, baru kita menggantinya dengan potensio yang seperti ini, gitu ya. Sebelum kita lanjut, ini saya tunjukkan sesuai janji yang di depan tadi, saya tunjukkan wiringnya tanpa casing gitu ya, seperti ini. Kalau di casing itu otomatis ground yang ada di masing-masing bodi atau leher leher soket itu mendapatkan bodi yang ada di dalam casing. Otomatis dia menyambungkan antara ground dari soket input ke ground soket output, itu otomatis dia nyambung. Kalau kita coba tanpa menggunakan casing, itu harus kita jumper groundnya seperti ini ya, posisi ini kita sambungkan dengan posisi ini dengan kabel, gitu ya. Terus ini untuk memperjelas kita sambungkan saja switchnya, switch momentary ini ya. Ini switch momentary. Ini kita sambungkan saja, dapat ground juga. Sebab logika dari switch hampir semua stomp box itu yang pabrikan Behringer atau Behringer ya, ataupun Bosch, itu dia menggunakan switch sistem multivibrator dengan sistem FET selaku switchingnya. Sistem switchnya itu menggunakan transistor FET gitu ya. Kenapa menggunakan transistor FET? Satu, kelebihannya low noise. Yang kedua tadi itu kecepatan dalam men-switch men-switch dari kaki source, drain sama gate itu lebih sempurna gitu. Makanya dia menggunakan sistem FET gitu. Dan sistem FET ini sudah banyak digunakan oleh pabrikan-pabrikan terkenal yang menggunakan sistem multivibrator switching gitu. Mungkin lain waktu akan kita buatkan diagramnya agar teman-teman bisa jelas gitu ya. Ini konektor atau lubang atau pin untuk switchnya, dan yang satu lagi itu dapat ground itu. Dia kerjanya itu mengshortkan atau mengkonsletkan input dari multivibrator tadi itu atau flip flop ya, sering menyebutnya flip flop. Bagi teman-teman jangan norak ya, jangan negative thinking tentang multivibrator. Jadi di dalam elektronik itu ada namanya multivibrator yang stabil dan unstable, itu ada gitu ya.
Jadi kalau teman-teman pernah membuat lampu flip-flop dengan menggunakan 2 transistor itu teman-teman pasti tahu yang namanya multivibrator, rangkaian multivibrator gitu. Itu di pelajaran elektronik di saat SMP itu ada ya. Kalau kalau ada pelajaran di SMP elektronik loh ya. Kalau tidak ada mungkin teman-teman kurang tahu, kecuali teman-teman yang sekolah di kejuruan terutama bagian listrik ataupun elektronik gitu ya. Apalagi yang sudah kuliah sesuai dengan disiplin ilmu elektronik gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman yang mungkin sedang putus, bukan putus cinta tapi putus wiringnya, bisa lihat seperti ini ya. Ini saya perjelas. Ini kabel yang dapat indikator LED ya. Ini yang dapat switch, yang satu dapat ground, yang satu dapat input multivibrator. Ini saya bikin sama-sama ungu ya. Seperti ini. Terus untuk inputnya seperti ini. Ini sebelum lanjut ya, ini saya informasikan. Inputnya seperti ini ya. Nah ini. Saya geser. Ini saya kerja sendirian ya. Seperti ini ya. Ini soket dapat baterai ya, yang plus dapat ini warna merah, kelihatan enggak? Nah seperti ini. Yang min dapat ground ini ya. Dan yang ini adalah stereo, soket stereo, yang ini adalah mono. Yang stereo ini fungsinya supaya bisa men-switch on dari sebuah efek tombok. Tanpa adanya jack itu dia tidak akan mengalirkan arus karena apa? Groundnya terputus gitu. Untuk outputnya seperti ini. Nah ini inner outputnya seperti ini. Yang warnanya putih. Nah ini bagi teman-teman yang pernah putus wiring dari MT2 nya seperti ini. Ini diabaikan aja jika ada di dalam casing ya, kabel ini diabaikan aja. Seperti ini ya. Oke. Mungkin ini membantu juga. Sebab kadang teman-teman bingung ada pengkabelan atau wiring di dalam efek MT2, bingung untuk memasangnya kembali gitu. Sedangkan pemiliknya kurang paham tentang skematik, yaitu yang jadi tambah bingung. Jadi di sini saya menjelaskan juga tentang wiringnya. Oke, langsung saja kita pasang potensionya ya. Potensionya untuk distorsinya ini ada di Saya Musik, toko online Saya Musik, ada di Tokopedia, Bukalapak, sama di Shopee juga ada. Untuk levelnya juga ada. Nah, untuk potensial levelnya juga ada. Di Saya Musik menyediakan juga. Ini nilainya kalau tidak salah 50 kilo ohm. Yang tidak ada tuh ini susah ini. Pernah nyetok, cuma tidak orang Jawa bilang enggak sumbut gitu ya. Sebab harga per picisnya ini yang untuk tone ini ya, itu sekitar 150.000 apa 180 gitu ya. Kalau beli 2 itu sudah dapat efek bekas MT2 itu, efek sekenan MT2. Langsung aja kita pasang. Nah, seperti ini. Langsung kita solder ya. Saya ganjel dengan apa ini? Remote AC. Kurang tinggi ya, diganjel lagi dengan ini, apa itu namanya? Kaca pembesar. Oke, kita solder. Ini matanya agak. Oke. Habis itu kita paskan aja. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Saya kira kelihatan lah. Semoga aja tidak short antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya. Kelihatannya aman. Oke, langsung aja kita coba. Oh ya, hampir semua efek distorsi ataupun overdrive yang model Stompbox itu pasti membawa noise ya, terutama pada jika level distorsinya, jika potensio distorsinya itu dinaikkan, semakin tinggi distorsinya itu semakin membawa noise. Makanya pabrikan tadi itu pasti akan membikinkan noise reduction-nya atau membikinkan efek yang digunakan untuk meredam noise itu ada gitu, atau noise gate atau macam apa gitu ya, terserah pabrikannya karena ini tidak di endorse. Gitu. Jadi itu wajar jika efek Stompbox distorsi itu membawa noise. Beda lagi jika efek digital. Karena efek digital tadi itu sudah menggunakan IC chip, ya kan. Terus di samping itu sudah include dengan karakter untuk low noise-nya dan noise reduction-nya atau NR-nya. Jadi efek digital itu cenderung lebih low noise dibandingkan dengan efek Stompbox gitu. Oke, langsung saja. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau soket ini berfungsi untuk men-switch arus negatif terutama ya. Yang di switch itu yang negatif. Langsung saja kita masukkan input gitar. Ini saya menggunakan gitar Ibanez RJ series dengan amplifier head cabinet BFi 5150 ya. Besar ini amplinya karena ampli gitar saya yang kecil lagi trouble. Biasa teknisi itu biasanya miliknya itu justru malah trouble, malas untuk memperbaiki karena tidak gajian. Tidak dapat honor. Nah, ini saya cabut aja ya. Nah, ini berarti tidak fungsi. Ini mati karena mainnya atau groundnya terputus. Jadi nyambungnya seperti ini, baru groundnya tersambung gitu ya. Ini kelihatan ya. Ini sebetulnya warnanya merah, tapi sudah dimodif menjadi biru. Kalau di kamera mungkin agak putih ya. Ini saya off-kan dulu potensio distorsinya. Ini tidak kita abaikan ya, biar seperti ini untuk tone-nya. Kita bypass dulu. Saya hidupkan dulu amplinya. Kita coba gitarnya. Oke. Langsung kita tekan, kita aktifkan efeknya seperti ini. Nah, setelah itu kita buka potensionya.
ini posisi potensio distorsinya maksimal ya. Nanti akan kita putar sedikit-sedikit biar tahu pergerakan efeknya gitu ya. Maksudnya pergerakan karakternya nanti seperti apa gitu. Ini untuk tone-nya kita abaikan saja. Coba saya putar pelan-pelan ya. Nah, ini tanpa istilahnya potensionya ini saya nolkan, potensio distorsinya. Sudah. Proses penggantian potensio bagian distorsi pada efek gitar MT2 atau Metal Zone keluaran dari pabrikan Boss sudah selesai. Tinggal nanti akan kita pasang di casing. Kalau di casing itu sebelum kita pasang kita lepas dulu aja yang ground ini. Itu mau dipasang juga tidak apa-apa, cuma menambah ribet. Kalau ingin dipasang juga malah lebih bagus gitu. Jadi semakin sempurna sistem groundingnya gitu. Dan mungkin kalau ada waktu akan saya jelaskan diagram tentang efek Stompbox gitu ya. Diagram alurnya, jadi sifatnya berlaku universal gitu. Oke teman-teman, tadi sudah saya infokan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan potensionya, baik itu potensio level ataupun potensio distorsi, itu Anda dapat mengunjungi toko online. Nama tokonya adalah Saya Musik, ada di Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak. Nanti akan saya sertakan di deskripsi linknya biar teman-teman bisa lebih mudah untuk dalam mendapatkannya gitu ya. Terus bagi teman-teman yang menginginkan spare part efek yang lainnya, jika ada, Anda dapat berkunjung ke toko online Saya Musik juga gitu. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.